Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrohma, inilah Diaspora Muhammadiyah. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Ketua PCIM Mesir periode lama, yakni Mas Umar Fahmidin. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mas Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina. Bertemu lagi dengan Mas Umar, Mas. Bagaimana kabarnya PCIM dan juga Alhamdulillah, Mas Umar? Mbak Ina. Alhamdulillah, Mbak. Baik. Semoga teman-teman TV Muhammadiyah juga demikian ya, Mbak ya. Iya, baik. Mas Umar, kita lihat nih di Palestina semakin mencekam begitu ya. Gempuran demi gempuran terus saja terjadi dan banyak sekali korban jiwa, terutama anak-anak dan juga perempuan yang berjatuhan begitu. Nah, Mesir salah satu negara yang berdekatan dengan Palestina, salah satu perbatasan. Bagaimana saat ini kondisinya di area perbatasan, Mas? Oke. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Rina atas kesempatannya. Alhamdulillah, kabar yang terbaru yang kita dapat dari beberapa berita yang seperti Mesir, memang beberapa waktu yang lalu kita pemerintah Mesir sendiri sempat berupaya untuk menyalurkan bantuan. Baik. Namun itu sempat terkendala di perbatasan Rafah. Kebetulan perbatasan Rafah ini perbatasan yang dekat dengan Gaza seperti itu. Nah, tapi saya lihat ada kabar baiknya di hari kemarin, di 2 hari yang lalu kalau tidak salah. Itu ada kabar terkait insya Allah pemerintah Mesir akan membuka perbatasan yang ada di Rafah itu untuk membiarkan bantuan-bantuan dari luar itu untuk bisa masuk begitu. Karena ini menjadi sangat penting sekali Mbak ya. Iya. Di tengah gempuran yang luar biasa begitu, sedangkan saudara-saudara kita yang ada di sana itu kekurangan bahan makanan, air bersih dan lain sebagainya. Tapi ini satu kemajuan yang luar biasa dan semoga nanti bisa makin banyak lagi bantuan yang tersalurkan melalui Mesir ini, Mbak, begitu, Mbak. Baik. Sejauh ini kan kita lihat juga banyak negara yang ikut berpartisipasi begitu untuk pada akhirnya membantu Palestina begitu dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah melalui Mesir tentu saja, dan Mesir cukup krusial sekali untuk pendistribusian bantuan. Apa saja bantuan-bantuan yang memang sudah akan diberikan kepada Palestina kalau dari Mesir sendiri, Mas? Oke. Kemarin beberapa informasi yang saya dapat, yang pertama itu terkait obat-obatan, Mbak. Obat-obatan, kemudian pangan, kemudian air bersih juga, Mbak, termasuk karena ini sangat sangat urgent sekali ya. Baik. Terutama buat kita sebagai muslim begitu. Kemudian juga beberapa relawan dari orang Mesir, saya lihat kemarin juga ada upaya untuk mengirimkan relawan kemanusiaan ke Gaza begitu. Nah, itu salah satu upayanya. Yang terakhir ini ada juga upaya untuk menggalang ini, Mbak, semacam donasi untuk selimut, karena kita tahu, Mbak ya, ini kan menjelang masuk musim dingin begitu, Mbak. Nah, udara di daerah Palestina atau Gaza itu udaranya juga cukup dingin, atau bahkan kalau bagi orang Indonesia sangat dingin sekali ya, Mbak. Iya. Nah, itu ada juga. Kemudian yang menarik lagi, beberapa hari waktu yang lalu juga bahkan dari beberapa ulama-ulama Al-Azhar seperti itu, Mbak, itu melakukan semacam kayak donor darah begitu, Mbak. Baik. Melakukan donor darah, kemudian mengajak beberapa ulama-ulama Al-Azhar untuk melakukan donor darah, dan itu insya Allah akan didonasikan buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina begitu, Mbak. Jadi sambutan dari orang Mesir sendiri, khususnya dari Al-Azhar, pemerintah dan lain sebagainya, ini sangat menekan sekali lah, sangat mendorong sekali untuk segera mengupayakan atau menyalurkan bantuan-bantuan yang sudah banyak sempat menumpuk di Mesir ini, Mbak, begitu, Mbak. Baik, kita lihat terakhir-terakhir perkembangan banyak sekali rumah sakit yang dibom begitu ya.
Tentu saja kekurangan tim medis, kemudian obat-obatan menjadi konsen. Nah, dari kebijakan Mesir sendiri terkait perbatasan Rafah ini selain membuka, apa juga adanya pengetatan pengamanan, Mas? Apakah serangannya itu juga terlihat di perbatasan Rafah? Ya, informasi yang kita dapat, Mbak, ini dari pemerintah Mesir sendiri, insya Allah akan membuka jalur itu, Mbak, akan membuka pintu perbatasan itu. Tapi kabar menariknya ini, ternyata karena kebetulan juga ada negosiasi juga ya dari Israel dan Amerika juga begitu. Itu akan mengirimkan penyaluran dana tersebut. Cuman waktunya itu belum dibatasi, Mbak. Nah, harapannya jangan sampai dibatasi begitu, Mbak. Artinya kalau tidak ada batasan, ini akan banyak bantuan yang bisa masuk melalui jalur Mesir ini, Mbak. Karena Mesir sangat strategis dalam hal ini begitu, Mbak. Betul sekali. Nah, relawan sendiri dari pantauan Mas Umar dan juga teman-teman di PCIM, adakah sudah ada komunikasi begitu dari pimpinan Perserikatan dan juga MDMC mungkin ke PCIM Mesir begitu terkait Palestina? Oh iya, terkait komunikasi, saya kurang mengikuti, Mbak ya, karena kebetulan sekarang itu yang komunikasi itu langsung dari Ketua PCM yang saat ini, begitu, Mbak. Nah, tapi saya lihat beberapa teman-teman PCM Mesir ini juga melakukan penggalangan dana, begitu, Mbak. Jadi kita melakukan penggalangan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, begitu, Mbak, melalui Lazizum Mesir, yang nanti ini insya Allah akan kita salurkan juga melalui Lazizum Pusat, begitu, Mbak, yang insya Allah akan dikirimkan bersamaan secara kolektif, begitu, Mbak. Itu beberapa upaya dan langkah yang dilakukan sama teman-teman PC Mesir, begitu, Mbak. Baik, terkait pengungsi bagaimana, Mas? Apakah Mesir juga memberikan leluasa untuk warga Palestina untuk bisa datang ke Mesir begitu untuk menyelamatkan diri? Nah, ya, terkait masalah ini pemerintah Mesir sangat tegas, Mbak. Justru pemerintah Mesir itu dalam tanda kutip tidak menerima opsi ini, begitu, Mbak. Dengan beberapa alasan, diantaranya ini kalau misalkan isu ini kalau di Mesir itu disebutnya isu tahjir, gitu, Mbak, isu pengungsian begitu. Isu ini diambil, ini menurut Presiden Mesir Abdul Fattah Sisi, justru ini akan membuat masyarakat Palestina itu malah tidak memiliki daya juang untuk mewujudkan kemerdekaan di negaranya, begitu, Mbak. Nah, opsi berikutnya memang sebenarnya di kawasan Palestina atau yang saat ini jadi Israel itu sebenarnya masih banyak lahan kosong, begitu, Mbak. Karena kan padang pasir, begitu, Mbak ya. Itu justru diarahkan seperti itu. Jadi Mesir sendiri, pemerintah Mesir di beberapa pernyataan kemarin itu tidak memilih atau tidak mengambil jalur itu. Tapi komitmen Mesir untuk menyalurkan bantuan, insya Allah itu akan menjadi concernnya pemerintah Mesir, begitu, Mbak, insya Allah. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di diaspora pada kali ini, Mas Umar. Pemirsa, kita tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Kami akan segera kembali dengan usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrohmah dan juga Mas Umar Fahmidin selaku Ketua PCIM Mesir pada periode yang lalu. Mas Umar, kita lanjutkan perbincangan kita. Menarik sekali bahwa pembahasan Palestina ini tentu saja menjadi concern seluruh umat Islam di seluruh dunia, bahwa memang tragedi kemanusiaan yang terjadi di sana semakin mengkhawatirkan begitu ya, melihat korbannya adalah anak-anak dan juga tentu saja perempuan yang tidak ada perlindungan di sana. Nah, bagaimana upaya PCIM Mesir sendiri untuk melihat situasi di Palestina saat ini, Mas? Ya, ya Mbak Rina, terima kasih. Untuk PCIM sendiri, alhamdulillah kita sudah melakukan beberapa langkah nyata seperti itu, Mbak. Di antaranya kita melakukan penggalangan dana, begitu.
melakukan penggalangan dana melalui Lazismu yang insya Allah akan dikirimkan secara bersama-sama melalui Lazismu pusat begitu. Kemudian beberapa upaya PCM sendiri, PCM juga turut menyuarakan beberapa pandangan-pandangan Al-Azhar terkait ini, karena mayoritas warga Muhammadiyah yang ada di Mesir ini kan mahasiswa Al-Azhar semua, Mbak. Iya, dan dalam hal ini Al-Azhar sangat memiliki konsen yang sangat besar dan sangat aktif juga menyuarakan isu tentang Palestina, isu kemanusiaan di Palestina ini begitu. Bahkan Gereja Al-Azhar sendiri juga sudah memberikan banyak pernyataan, dan yang terakhir kemarin ada Syekh Ali Jum'ah yang memberikan pernyataannya juga di parlemen seperti itu, Mbak. Baik, terkait langkah-langkah upaya Muhammadiyah, memang kan kemarin sempat juga di Jakarta ada preskon bagaimana sikap Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pak Haidar dan juga Pak Abdul Mukti begitu, menyuarakan sikapnya terkait kondisi Palestina, dan bisa aplikasi-aplikasi ini apakah juga disampaikan ke PCIM Mesir, Mas? Oh iya. PCIM Mesir sendiri kita sempat mengikuti, Mbak, beberapa konferensi yang dilakukan PP pada saat itu, dan diantaranya itu insya Allah PP akan mengirimkan tenaga atau relawan kemanusiaannya ke Gaza begitu, dan bahkan sempat membuka semacam kayak membuka volunteer begitu, Mbak. Iya. Nah itu menurut saya itu langkah yang sangat nyata, apalagi di kondisi perang saat ini memang yang dibutuhkan adalah tenaga-tenaga medis begitu, Mbak, tenaga-tenaga ahli begitu. Nah ini yang sangat dibutuhkan, begitu juga dengan orang-orang lapangan yang sangat lihai untuk melakukan beberapa langkah-langkah evakuasi, ini yang sangat dibutuhkan juga. Dan semoga kita harap ini selaku kader, kita juga berharap semoga Muhammadiyah bisa segera mewujudkan itu, apalagi ini terkait dengan atau sejalan dengan misi filantropi atau misi kemanusiaan Muhammadiyah begitu. Baik. Yang identik dengan filantropi, ya. Terkait Palestina sendiri, ini kan konflik yang terus berkesinambungan, dan ini termasuk yang cukup besar terjadi di Palestina di tahun ini. Harapannya untuk Palestina seperti apa, Mas Umar, mewakili kader-kader PCIM yang ada di Mesir? Oke. Kita berharap semoga konflik ini segera berakhir, kemudian bisa menemukan titik kesepakatannya begitu, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah semacam ini begitu, Mbak. Dan kita semua bisa sama-sama beribadah, baik saudara-saudara kita yang ada di Mesir maupun saudara kita yang ada di Gaza saat ini begitu, Mbak. Nah kemudian yang berikutnya kita berharap juga semoga dalam waktu dekat ini pemerintah Mesir benar-benar bisa merealisasikan apa yang sudah dinyatakan terkait pembukaan jalur Gaza. Semoga ini bisa terrealisasi segera. Dengan itu nanti akan banyak bantuan yang bisa masuk melalui jalur Mesir. Karena kalau Mesir ini kan benar-benar perbatasan yang langsung berhubungan dengan Gaza seperti itu, Mbak. Dibandingkan dengan negara-negara lain ya, seperti Turki dan sebagainya itu cukup jauh. Tapi kalau Mesir ini berbatasan langsung, sehingga kalau akses itu sudah terbuka, insya Allah akan ada banyak jalan, akan banyak ada bantuan yang bisa masuk ke Gaza, paling tidak meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Gaza, dan ini tentu sangat membantu sekali buat mereka, dan ini yang mereka butuhkan saat ini begitu, Mbak. Apalagi sekarang makin kesini juga makin parah, kemudian cuaca di negara Arab saat ini juga sudah mulai masuki musim dingin begitu, sehingga banyak sekali kebutuhan yang mereka butuhkan, dan itu bisa kita sokong bersama-sama begitu, Mbak. Baik, luar biasa sekali tadi statement dari Mas Umar. Semoga doa dan juga harapan dari PCIM Mesir yang diwakili sama Mas Umar bisa terrealisasi, dan seluruh negara bisa bahu-membahu untuk membantu Palestina begitu. Kita akan sambung perbincangan kita untuk menanyakan bagaimana perkembangan PCIM Mesir saat ini. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali
Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diasporamu, masih bersama saya Arina Nurrohmah dan juga Mas Umair Fahmidin selaku Ketua PCIM Mesir periode yang lalu. Mas, kita tadi sudah berbincang mengenai bagaimana kondisi Palestina ya, yang saat ini terjadi, dan Mesir merupakan salah satu negara yang berdekatan dengan Palestina, yaitu area Rafah di jalur Gaza. Dan saat ini saya ingin menanyakan bagaimana kondisi PCIM Mesir, Mas, setelah lama kita tidak berbincang terkait PCIM Mesir. Ya, ya, terima kasih Mbak Rina. Ya. Alhamdulillah untuk PCIM sendiri kabarnya baik, khususnya tahun ini PCIM sendiri sudah memasuki tahun yang ke-20 ya. Nah, ini ini satu kesyukuran begitu buat kader Muhammadiyah yang ada di Mesir, apalagi PCIM ini juga, PCIM Mesir dikenal sebagai PCIM yang pertama kali di dunia begitu, Mbak. Iya. Nah, kemudian di tahun ini juga PCIM sudah melakukan banyak kegiatan, serangkaian kegiatan yang mungkin beberapa waktu lalu sempat terhenti karena COVID, dan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan sama PCIM Mesir, diantaranya kita melakukan semacam melakukan pendampingan begitu buat beberapa pontren atau pondok pesantren Muhammadiyah yang ada di Indonesia untuk melakukan semacam short course begitu, Mbak, di Mesir begitu. Kemarin sempat mengadakan short course di Mesir itu ada dari mu'alimin, mu'alimat, kemudian ada juga dari pondok pesantren di Amalela, Sumbawa. Nah, kemudian PCIM Mesir juga ini sudah mulai rutin mengirimkan kader-kadernya untuk belajar ke Mesir, apalagi setelah proses muadalah atau akreditasi ijazah pondok pesantren, beberapa pondok pesantren Muhammadiyah yang sudah mendapatkan akreditasi dari sekolah atau SMA Al-Azhar ya. Itu makin aktif, makin banyak yang berminat untuk belajar ke Mesir, sehingga jumlah kader Muhammadiyah yang ada di Mesir ini makin banyak begitu, Mbak. Baik. Karena selama 20 tahun ini sudah ada berapa sekarang penambahannya, Mas? Ya. Kalau yang sekarang ini saja kita sudah 600-an, Mbak. 600-700-an lah, Mbak. Termasuk itu banyak dibandingkan PCIM yang lain ya? Iya, betul. Okay. Nah, dan semuanya mahasiswa semua, Mbak. Artinya anak-anak muda semua begitu, Mbak. Baik. Nah, ini mungkin yang berbeda dengan beberapa PCIM yang ada di negara lain seperti Australia atau Malaysia atau beberapa negara lain yang kebanyakan mungkin para tenaga ahli, termasuk PCIM Amerika itu kebanyakan para tenaga ahli, dosen di sana atau pekerja yang ada di sana dan sebagainya begitu, Mbak. Tapi kalau Mesir ini spesialnya itu mahasiswa yang mendominasi atau yang menggerakkan itu justru anak-anak muda sendiri begitu, Mbak. Baik, kita lihat emang jiwa-jiwa muda di Mesir saking banyaknya ya, ada sekitar 600 tadi ya Mas ya, kader perserikatan yang ada di Mesir. Tentu saja mungkin akan lebih mudah untuk berkomunikasi dan bertemu. Apakah juga lokasinya berjauhan, karena kan rata-rata tadi belajarnya ada di Al-Azhar Mesir ya, tentu saja lokasinya lebih dekat begitu. Ada sering pertemuan begitu, Mas? Rutin? Iya, Mbak, tentu Mbak, jelas Mbak. Ya, alhamdulillah kita juga ada pertemuan rutin begitu. Seperti kayak tadi malam kita ada pertemuan kader begitu. Kebetulan Prof. Din Samsudin selaku Ketua PP Muhammadiyah periode sebelumnya itu sedang berkunjung ke Mesir dan kita mengadakan temu kader dengan beliau begitu, Mbak. Dan yang hadir sangat banyak sekali, bahkan ruangan sangat penuh sekali begitu, Mbak. Bahkan ada yang sempat di luar juga begitu. Nah, kemudian kita juga tidak hanya itu, tapi kita juga ada diskusi-diskusi begitu, Mbak. Kajian-kajian kita istilahkan bisa muzakarah, belajar kelompok begitu. Itu semacam komunitas-komunitas yang sengaja dibuat sama PCIM untuk mendorong atau untuk mendongkrak dan membantu proses atau kegiatan belajar mengajar yang ada di Azhar begitu, Mbak. Karena kita tahu banyak sekali ya mahasiswa Indonesia yang di Azhar
kemudian perlu juga berdiskusi antar mahasiswa itu sendiri sehingga bisa bertukar pikiran dan bisa mengaktualisasikannya, khususnya terkait kader-kader Muhammadiyah di Mesir, juga bisa menghubungkan begitu Mbak antara yang dipelajarinya dengan kebutuhan Muhammadiyah hari ini. Itu kita banyak sekali forum-forum semacam itu, bahkan kita buat berjenjang dari mulai mahasiswa baru hingga nanti mahasiswa tingkat akhir, bahkan ada yang S2 dan S3 begitu Mbak. Baik. Rata-rata dari 600 kader persyarikatan yang belajar di Al-Azhar itu mereka mempelajari tentang apa Mas di Mesir? Ya, untuk kader Muhammadiyah sendiri, mayoritas mereka belajar ulum syariah atau ilmu-ilmu keislaman, seperti kayak fikih, kemudian jurusan hadis, jurusan tafsir, jurusan bahasa Arab, jurusan dakwah, dan lain sebagainya begitu Mbak. Nah, namun belakangan ini juga ada beberapa mahasiswa Indonesia yang di Mesir yang belajar umum begitu Mbak, seperti kayak Fakultas Kedokteran begitu, ada yang belajar di sana, tapi ini jumlahnya sangat sedikit sekali begitu Mbak. Sangat sedikit sekali. Baik, luar biasa. Tapi mayoritas mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir itu semua belajarnya ilmu-ilmu keislaman begitu Mbak. Baik, luar biasa. Semoga Mas Umar dan juga rekan-rekan kader persyarikatan yang sedang menempuh pendidikan dilancarkan menuntut ilmunya begitu, dan nanti akan kembali ke Indonesia dengan ilmu yang bermanfaat. Mas, terakhir pesan untuk para kader yang ada baik itu di PCM Mesir maupun PCM di seluruh dunia. Oke. Terima kasih. Pesannya buat kader-kader Muhammadiyah yang ada di berbagai negara, khususnya kita sebagai duta Muhammadiyah, ya kita bisa banyak mengambil peran untuk mengenalkan Muhammadiyah kepada masyarakat setempat, khususnya terkait gerakan atau terkait gerakan yang kita bawa ini begitu Mbak. Karena tanpa adanya duta-duta Muhammadiyah yang ada di berbagai negara, kita akan memiliki banyak kendala untuk mengenalkan Muhammadiyah, untuk mengangkat Muhammadiyah di panggung dunia begitu Mbak. Baik. Nah ini peran penting buat para diaspora Muhammadiyah di berbagai negara, dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan provider atau apa yang disampaikan sempat dibahas juga di muktamar yang lalu, bahwasanya internasionalisasi Muhammadiyah ini memang perlu diwujudkan, perlu dikonkretkan seperti itu Mbak. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa yang tampak, seperti halnya kayak Muhammadiyah yang ada di Australia, di Malaysia, kemudian termasuk di PCM Mesir itu sendiri begitu. Nah, semoga hal-hal semacam ini bisa dirasakan. Jadi tidak hanya mengenal Muhammadiyah itu sendiri, nanti tahap selanjutnya juga bisa merasakan kehadiran Muhammadiyah itu sendiri melalui diaspora Muhammadiyah yang ada di berbagai negara. Baik. Terima kasih sekali lagi Mas Umar. Salam untuk rekan-rekan dan juga kader-kader yang ada di persyarikatan yang ada di Mesir, dan juga seluruh WNI yang sekarang saat ini sedang belajar menempuh pendidikan di Al-Azhar tentu saja. Ya. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Mas Umar Fahmidin selaku Ketua PCM Mesir periode yang lalu. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan salah satu kader persyarikatan yang ada di Mesir tentang bagaimana kondisi warga Palestina dan juga bantuan-bantuan yang nantinya akan disalurkan melalui perbatasan Mesir, dan kita harapkan seluruh negara di dunia untuk turut hadir membantu Palestina dan mendoakan seluruh warga Palestina, baik itu yang telah gugur dan sedang berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Saya Dina Nurrohmah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TV-mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.